Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Moga-moga sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dibukakan pintu rezeki. Baiklah, saya masih senang membahas soal capres-capres kita. Sampai hari ini memang baru Anies Baswedan dan Cak Imin yang sudah resmi disepakati untuk berpasangan. Sementara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo belum punya cawapresnya. Nah, dari 3 pasang calon presiden ini, saya kok merasa, dan ini kebetulan saya sering menganalisa, memang ada tanda-tanda kemenangan untuk pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Apa tandanya itu? Jadi seperti barangkali saat Pak Bu Megawati, kemudian pada saat Gus Dur. Jadi tanda-tanda orang yang akan menjadi presiden itu atau diangkat derajatnya itu justru karena dia itu direndahkan, dia itu disepelekan. Kalau dalam bahasa Jawa itu disia-siakan. Jadi banyak hal yang dihambat. Contoh barangkali yang paling belakangan ini, orang-orang pengusaha yang dekat dengan dia, bahkan mungkin dianggap membantu dia, setelah itu kemudian diperiksa melalui pajaknya dan lain-lain. Sehingga orang yang pengusaha yang dekat dengan Anies ini ya sekarang pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil, bukan pengusaha-pengusaha yang kakap, yang besar-besar itu. Terus beberapa kegiatannya sering istilahnya digagalkan. Seperti pernah akan ada kegiatan olahraga bersama di Bekasi, izinnya dibatalkan oleh wali kota. Kemudian banyak hal lah yang saya kira dihambat dengan berbagai macam hambatan yang diterima oleh pasangan Anies dan Cak Imin ini. Bahkan kalangan orang-orang yang katakanlah sekelas menteri pun ini sempat membuat bulian terhadap pasangan Anies Cak Imin. Katakanlah Menteri Agama Yakut Khalil itu sempat mengatakan bahwa memilih Anies Baswedan dan Cak Imin itu hukumnya makruh. Walaupun ada unsur guyonan ya, tetapi saya kira hal seperti ini kan nggak bagus lah. Kemudian tanda yang lain bisa ditunjukkan oleh orang-orang yang kiai khos yang memberi dukungan, yang memberikan semacam tanda-tanda bahwa pasangan Anies Cak Imin ini bakal menang dalam Pilpres nanti. Jadi di dalam tradisi kepesantrenan, kiai-kiai itu bisa mendapat semacam petunjuk untuk melihat apakah si calon ini akan menang atau tidak. Karena kiai host, kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa yang lebih banyak istilahnya tekun beribadah, kemudian istilahnya lebih dekat dengan Tuhan, mereka banyak memberikan pertanda atau petunjuk bahwa pasangan Cak Imin dan Anies Baswedan bakal menang untuk kedepannya.
Kemudian tanda-tanda yang lain saya kira ini bertemunya Islam modernis dan Islam tradisionalis. Jadi kalau Anies Baswedan ini dipersepsikan sebagai kelompok Islam modernis, sementara Caimin itu dipersepsikan sebagai kelompok Islam tradisionalis karena di sana ada NU dan diikuti oleh kiai-kiai yang di desa-desa sana. Jadi kelompok tradisionalis dan kelompok modernis bersatu. Nah, ini saya kira sesuatu yang bisa menjadi semacam pertanda bahwa ini adalah akan terjadi kemenangan pada Pilpres nanti untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi kalau kita itu pandai membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda orang-orang yang akan menjadi presiden, itu memang bisa ditunjukkan melalui berbagai fenomena. Jadi seperti fenomena yang pertama tadi yang saya sebutkan sebagai orang atau tokoh yang disia-sia, yang dizalimi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan berikutnya, tanda-tanda berikutnya adalah adanya para buzzer yang emosional, para buzzer yang mungkin marahnya sudah marah yang tidak rasional, menganalisis Anies dengan hal-hal yang menganalisis Anies dan Caimin dengan hal-hal yang saya kira juga tidak rasional. Jadi mereka membuat cerita, membangun karangan, membangun opini yang intinya adalah menyudutkan, menjelek-jelekan, dan membangun opini jahat terhadap pasangan Anies dan Caimin ini. Sehingga harapan mereka tentu masyarakat kemudian menjadi tidak suka kepada mereka. Tapi sebenarnya ibarat makanan itu kalau sudah enak, siapapun yang makan ya akan menyebutnya enak. Istilahnya saya dulu pernah bertemu dengan salah satu tokoh kepolisian, kemudian Pak Komjen Ugroseno, untuk menyebut seorang tokoh, katakanlah kalau tokoh itu jelek, beliau sampai menyebut bahwa barang bosok itu ya kalau mau disembunyikan ya susah gitu. Sebaliknya kalau barang bagus, kalau mau dijelek-jelekin juga tetap akan bagus. Jadi ini saya kira tanda-tanda juga untuk Anies dan Caimin untuk menang di dalam pencapresan nanti. Tapi saya kira memang hari-hari ini lawan Anies dan Caimin ini sudah juga seperti kedodoran juga melihat antusiasme warga masyarakat ketika Anies dan Caimin ini berkunjung. Katakanlah ketika terjadi kunjungan ke Sulawesi Selatan, begitu membludak ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang terlihat mengular. Jadi seperti kecambah yang baru tumbuh. Ini saya kira juga menunjukkan tanda-tanda bahwa Anies Baswedan memang sangat antusias disambut oleh warga masyarakat. Dan mungkin juga masyarakat itu juga sudah bosan dengan situasi dan kondisi oleh rezim yang sekarang. Kenapa? Ya barangkali sudah waktunya untuk berubah dan mereka menginginkan adanya perubahan, adanya harapan baru, adanya mimpi-mimpi indah di mana hari-hari ini memang banyak orang merasa tertekan,
demokrasi juga dibungkam atau terbungkam, sehingga ini menjadi tanda-tanda bahwa kemenangan Anies Baswedan dan Caimin sudah mulai terang benderang. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.